Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur menikmati anugerah Tuhan. Sungguh seperti pujian kita berkata, anugerah Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita ya. Kita ada oleh karena anugerah Tuhan ya, pemberian Tuhan. Hidup ini sendiri adalah pemberian Tuhan bagi kita, dan selama kita hidup, apa yang kita alami dalam kehidupan kita juga karena anugerah Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 11, kita mulai dari ayat 10. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel diingatkan kembali oleh Musa. Ini kitab Ulangan ya, mengingatkan kembali, mengulang ya bagaimana keadaan bangsa ini, dan secara khusus ketika mereka nanti sudah berada di tanah perjanjian itu ya, mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Ayat 10 saya membaca, ayat 11 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan berbaik kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. dan dia akan memberi rumput kepadamu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan mematikan murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan berlalu langit, sehingga tidak ada hujan dari tanah yang menurunkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang memberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila kembali dan apabila malam. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu bersama-sama, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel adalah negeri yang baik sekali ya, dikatakan bukan seperti negeri Mesir. Kalau udah panen harus bersusah payah bikin air lagi. Enggak. Ini negeri yang lembah, ada air yang mengalir bagus dan sangat-sangat memberikan kehidupan ya. Dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Nah, air sangat dipentingkan ya, sangat perlu sekali. Ya, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ketika Abraham, Ishak, Yakub berjalan menuju tanah perjanjian, selalu di satu tempat dia gali sumur. Ya, karena apa? Mereka peternak. Jadi juga pertanian mereka supaya ada rumput-rumput hijau. Jadi di mana ada air itu satu tempat yang bagus sekali. Nah, di tanah Kanaan itu, ya tanah perjanjian itu yang penuh dengan lembah gunung, itu daerah curah hujannya bagus
dan bisa menampung air yang cukup banyak sehingga daerah itu subur ya. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, dikatakan firman Tuhan. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dan di sana ada tempat untuk mereka ya beternak ya, untuk pertanian mereka akan bagus. Bahkan dikatakan bahwa ada hujan musim awal, hujan musim akhir. Akhirnya artinya apa? Terus menerus akan ada kehidupan, akan ada hasil yang bagus setelah panen. Ya mereka bercocok tanam lagi, ada hujan lagi, ya ada air yang membasahi perkebunan mereka atau pertanian mereka, dan rumput-rumput hijau ya untuk ternak-ternak mereka. Jadi sangat bagus tempatnya ya, sangat-sangat menyenangkan hati. Nah, tetapi persoalan yang sangat penting adalah hal itu semua akan mereka dapatkan jika mereka tetap beribadah kepada Allah. Nah, dikatakan ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, jika terus beribadah kepada Allah, ya komitmen menyembah Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, mengikuti aturan yang Tuhan buat, peraturan diikuti semua. Nah, ayat 14 berkata, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Nah, ini akan mereka dapatkan jika mereka beribadah kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jadi berkat-berkat yang Allah telah sediakan bagi umatnya, jika umat itu mentaati perintah Tuhan, jika umat itu tetap beribadah kepada Allah, jika umat itu tetap setia, maka berkat-berkat itu akan mereka dapatkan, akan mereka terima. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tetap setia kepada Allah, mengiring Yesus, ya menyembah Dia, meminta kepada Dia, tetap dengan segenap hati, dengan kesungguhan, percaya kepada Dia, maka kita pun adalah orang-orang yang akan menerima berkat-berkat Allah. Amin. Dimanapun kita berada, ya apapun pekerjaan kita, profesi kita, di situ Tuhan mampu memberkati kita jikalau kita tetap setia kepada Dia. Ya, sebab sumber berkat itu adalah Dia, Tuhan. Jadi kita terus datang kepada Dia, maka Dia akan mengalirkan berkat-berkat itu dalam hidup kita. Bahkan tidak hanya sekedar berkat itu mengalir bagi kita, tapi kita pun menjadi pribadi yang sanggup mengalirkan juga bagi orang lain berkat-berkat itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita menikmati, tapi kita juga bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Ya, jadi gambarannya seperti katakan ada tempat air, tempat air mungkin bak air gitu ya. Kalau air diisi terus penuh, kalau dia penuh dia pasti luber, dia tumpah. Ya, jadi wadah yang ada itu terisi, kemudian penuh dan tumpah, dia akan memberikan kepada yang lain juga. Berarti wadah itu sudah penuh. Artinya gini, Bapak Ibu akan dapat menjadi saluran berkat karena Bapak Ibu Saudara sudah diberkati Tuhan. Nah, siapa di antara kita yang tidak mau diberkati Tuhan? Semua pasti mau diberkati Tuhan dan akan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Tetapi bagaimana supaya kita mendapatkan itu? Sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Diingatkan mereka, lakukan firman Allah, taat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Artinya sungguh-sungguh seluruh kehidupan kita, tidak hanya sebatas di bibir saja memuji Tuhan,
tidak hanya sebatas di bibir saja, ya, mengeluh-elukan nama Tuhan, tetapi dari hati juga, ya, sungguh seluruhnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua ada peringatan. Ya, ada peringatan. Kalau kita lihat di ayat 16 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah itu tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, ada satu peringatan, jangan coba-coba, ya, hati terbujuk untuk menyembah yang lain. Nah, jika dikatakan hati-hati supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Hukum yang utama, yang pertama, ya, dalam hukum 10 hukum yang Tuhan berikan kepada umat itu jelas sekali, akulah Tuhan Allah, tidak boleh ada Allah lain. Jadi hanya satu Tuhan. Jadi orang-orang yang menyembah Allah-Allah lain itu sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya. Itu melawan Allah nyata-nyata. Dan bagaimana Allah akan memberkati dia kalau dia melawan Allah, menyimpang, jadi mengikuti ilah-ilah zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka diingatkan, bisa saja nanti kira-kira begini, oh, kalian masuk ke tanah perjanjian, kalian nikmati, tapi kemudian kalian tergoda karena sudah asing dengan berkat itu, kemudian ada yang membujuk, kemudian kalian akhirnya beribadah kepada Allah lain. Nah, waspada, Tuhan akan menutup berkat. Hujan tidak akan ada, tanah kering, rumput kering, ternak tidak bisa makan dengan baik, akan menjadi kurus, mati. Manusianya bagaimana? Juga kelaparan, busung lapar, kemudian penyakitan, mati, lenyap. Maka dikatakan, ya, lalu kamu lenyap dengan cepat, ya, dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, ini terjadi juga dalam hidup kita saat ini, bukan hanya untuk umat Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, tetapi kita juga. Ya, jangan coba-coba kita menyimpang kepada jalan yang lain. Jangan karena sudah diberkati kita lupa kepada sang pemberi berkat itu. Nah, kita asik dengan berkat. Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Berjaga-jaga. Ini penting dan ini serius. Ada banyak bukti, ya, seseorang yang sudah mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan akhirnya lupa kepada Tuhan. Nah, asik dengan berkat sampai berkata, aduh maaf, ini hari Minggu ya, waduh saya lupa, ini asik bekerja terus. Kemudian dikatakan, ayo kita beribadah hari, waduh minta maaf, lagi ada janjian dengan teman bisnis ini harus tanda tangan jam sekian, jadi ibadah kapan-kapan deh bisa lah ya. Nah, Tuhan mengerti kok. Oh, ini gaya bahasanya ini luar biasa ya. Oh, Tuhan tahu kok saya lagi sibuk. Ya, Tuhan bilang, ya saya tahu, saya lihat kau sibuk ya. Ya, akhirnya Tuhan stop berkatnya. Kok begini Tuhan? Ya, aku tahu harus aku stop dulu biar kau tahu bahwa aku ada. Wah, itu ya bisa, tidak ada masalah. Itu bisa terjadi, akan di stop dulu. Maka dikatakan hujan tidak akan turun. Bagaimana kalau hujan tidak turun? Tanaman mereka, rumput-rumput untuk ternak nggak ada, ternaknya, penghasilan mereka bagaimana? Selesai. Jadi orang-orang yang tergoda meninggalkan Tuhan ini sangat menyedihkan. Karena begini, setelah kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kita hidup nyaman, lupa kepada Tuhan, kemudian Tuhan pukul, ya, Tuhan disiplin kita, kemudian jatuh miskin, ini sangat mengerikan. Ya, karena tadi sudah sempat menikmati. Jadi supaya kita jangan jatuh kepada situasi yang mengerikan ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Memang terlalu banyak faktor-faktor di lingkungan kita yang menggoda kita, ya, yang mau mempengaruhi hati kita. Ya, dikatakan hati-hati supaya jangan hatimu terbujuk. Jadi hati kita banyak situasi di sekitar kita yang mau membujuk kita
Nah, supaya kita nggak terbujuk, kita tetap setia. Ya, kita harus tetap beribadah kepada Allah. Maka dikatakan, tetapi ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu. Tanamkan dalam hati, melekat. Aku tetap setia kepada Tuhan. Aku mengiring Tuhan. Aku tidak boleh menyembah yang lain. Aku hanya beribadah kepada Allah. Ya, menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan di dalam jiwamu, dan kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Artinya melekat peraturan itu di dalam hidup kita. Wah, ini luar biasa ya. Kalau sudah melekat dalam hidup kita, nggak bisa digoncangkan lagi. Nggak bisa, ini harga mati ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian supaya tidak hanya pada generasi mereka saja yang cintakan Tuhan, taat kepada Tuhan, yang diberkati Tuhan, tapi juga untuk generasi berikut, maka dikatakan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kita buat peraturan-peraturan itu supaya melekat dalam diri kita. Kita buat berbagai cara ya. Ya, misalnya ya tadi pintu rumah ada, di tangan kita ada, ya, di dahi kita melekat, di hati kita saat kita sedang berjalan bersama keluarga, anak-anak bercerita tentang firman Allah. Ya, saat kita duduk, ya, kita bercerita, selalu ada kesempatan kita gunakan untuk bercerita tentang kasih Allah, tentang firman Allah, tentang ajaran-ajaran yang kita terima ya daripada Tuhan, tentang peraturan-peraturan yang harus kita lakukan. Ajarkan terus. Maka dikatakan supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Artinya berkat itu yang sudah Tuhan janjikan itu selamanya. Jadi berkat-berkat sudah Tuhan sediakan bagi kita, dan itu tidak hanya sesaat saja, tapi berkat yang cukup luar biasa ya, terus menerus selama kita hidup. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kita menikmatinya? Ya, dikatakan tetap beribadah kepada Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan yang kedua, peringatan, jangan tergoda menyembah yang lain. Jangan tergoda, hati-hati, jangan terbujuk, tetapi tetap setia. Untuk itu mari tanamkan terus dalam diri kita, ajarkan kepada anak-anak kita, buat tanda sesuatu dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita menaikkan doa-doa kita pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi beban pergumulan yang kita hadapi, itu wajar. Selagi kita hidup akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan kita bersyukur ada Tuhan ya, tempat kita mengadu, berseru, dan Dia akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian sebelum kita naikkan doa-doa kita.